الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Dan sebelumnya mohon maaf, pada pekan yang lalu kita belum bisa hadir karena ada satu kegiatan yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pada kajian kita yang sebelumnya. Kita masuk pada ayat 183 dan 184. Setelah kemarin kita mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dari kajian tafsir yang kita bahas ini, antara ayat yang satu dan yang lainnya selalu berkaitan. Begitu juga hari ini kita masuk pada ayat 183 dan 184. Ayat ini pun tidak asing ya, selalu kita mendengarkan ketika pada bulan-bulan suci Ramadan. Dan bahkan karena seringnya dibaca berulang-ulang ayat ini, kita juga insyaallah semua sudah hafal ayat ini insyaallah ya. Di dalam ayat ini ya, sebelum kita kaji tafsirnya, kita baca dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita kemarin juga membahas tentang ayat
ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalau kemarin Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dan mewajibkan kepada mereka terkait dengan kutiba alaikumul qisas, ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk apa? Melaksanakan hukum qisas. Masih ingat Pak hukum qisas? Masih ingat nggih? Insyaallah ya. Barusan kemarin ya, 2 pekan yang lalu atau sudah sebulan yang lalu ya. Ternyata tidak terasa ya. Kayak kemarin, kayak baru kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan alwasiyah. Dilanjutkan dengan diwajibkan kepada kalian melakukan apa? Wasiat. Tapi Allah tidak menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Langsung kutiba alaikum. Nah, ini. Kemudian malam ini ayat ini kita kaji. Allah menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, ini enaknya kita belajar tafsir itu kita dibawa ya oleh ahli tafsir untuk memahami kenapa ayat ini kok menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, yang kemudian para mufassir mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang beriman itu memiliki pemahaman dan sudah faham konsekuensi sebagai orang beriman, yaitu pasti dia akan melaksanakan syariat Allah, melaksanakan perintah Allah meskipun perintah itu berat. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Melaksanakan hukum qisas itu berat apa ringan, Pak? Berat. Kalau kita lihat hari ini negeri-negeri yang banyak penduduknya kaum muslimin, apakah sudah ada yang melaksanakan hukum qisas? Apakah sudah ada? Ada. Ten pundi? Saudi Arabia. Ceritanya begitu, Jadi kalaupun ada, itu mungkin ya beberapa saja ya, tidak keseluruhan. Dan kalau toh ada, itu berat dan diprotes oleh seluruh dunia. Karena apa? Menurut peraturan yang dibuat oleh manusia ya, bahwa apa yang disyariatkan Allah ini termasuk pelanggaran HAM ya, melanggar hak asasi manusia. Padahal fungsinya kemarin yang kita pelajari ya 1 jam lebih ini, fungsinya apa? Ketika Allah memerintahkan menerapkan hukum qisas ini berfungsi untuk apa? Untuk menjaga masyarakat. Menjaga apa? Menjaga jiwanya supaya tidak terjadi pembunuhan di mana-mana. Karena apa? Orang yang membunuh itu hukumnya apa? Dibunuh, bukan dipenjara cuma 1 bulan, 1 hari terus lepas. Apalagi punya penyakit jiwa ya. Inilah fungsinya. Maka berat. Nah, adapun wasiat tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu karena memang orang itu bisa berwasiat ketika dia memiliki banyak harta ya. Dia bisa berwasiat kepada keluarganya, kepada ya, siapapun untuk
memanfaatkan hartanya. Nah, kemudian hari ini ya kita juga mengkaji satu ayat dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian apa? Berpuasa. Berpuasa itu berat apa ringan, Pak? Berat napa ringan, Bu? Ringan nggih, bagi yang sudah terbiasa ringan. Bagi yang tidak terbiasa puasa, ya, apalagi kalau tidak makan 5 menit 10 menit sudah kecut pahit, ya, apalagi menahan sampai berapa jam? Ya, 8 ya. Dari terbit fajar ya sampai maghrib ya. Berapa jam itu bisa dihitung? Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum ya, tidak berhubungan suami istri. Karena puasa itu ya menurut para ulama ya, banyak arti puasa itu ya. Kalau arti secara lughatan, secara bahasa itu al-imsak, menahan ya. Tapi kalau secara syariat itu banyak para ulama memberikan pemahaman tentang saum, tentang puasa ini. Di antaranya adalah puasa itu intinya kita menahan 2 hal, yaitu menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ya. Syahwat perut kita tahan pada saat puasa itu tidak makan dan tidak minum. Syahwat farj, yaitu syahwat kemaluan, tidak berhubungan suami istri, ya, dan ditentukan waktunya, ya, ala wajhi, ya, dan zamannya, waktunya juga ditentukan ala wajhi syar'i, ya, tentunya sudah ditentukan oleh syariat. Nah, panjenengan insya Allah sudah sangat memahami tentang hukum-hukum puasa ini. Maka puasa ini adalah salah satu amal yang berat, sehingga Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu dengan seruan atau kata-kata sayang, ya. Kalau bahasa kita ya sayang, ya. Kenapa? Karena Allah tahu orang-orang beriman itu pasti dia taat, dia melaksanakan perintah itu meskipun berat dilakukan. Karena kita beriman, makna iman itu apa? Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Maka kalau sudah perintah Allah ya sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asoina, ya. Ternyata ini juga berkaitan dengan ya masih ayat-ayat tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Nah, ini juga ada tafsirnya nanti ya. Jadi kenapa puasa ini diwajibkan kepada kita? Ini adalah kewajiban ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada orang sebelum kita. Kepada siapa?
dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh ya, sampai ya, para nabi yang lainnya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diwajibkan puasa. Bagaimana bentuknya? Nah, ini tidak dijelaskan ya. Kalau yang kita ketahui pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, itu orang-orang Quraisy jahiliyah juga mereka melaksanakan puasa. Ya, tapi puasanya juga hanya pada saat Asyura. Begitu tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa-puasa itu tidak dilakukan, dan orang yang faham tentang perintah Allah maka melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau dalam Islam ini puasa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan, sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakannya. Maka ada seorang mufasir yang memberikan pemahaman kenapa diberikan kewajiban puasa ini juga sebelum mereka diwajibkan puasa. Nah, hari ini kalau kita tidak melaksanakan puasa, apa kendalanya? Orang dahulu itu juga melaksanakan puasa. Karena apa? Puasa ini adalah satu ibadah yang istimewa ya. Yang istimewa. Maka kalau dalam bulan puasa Ramadan itu kita diberikan pencerahan oleh para mubaligh, oleh para ustadz, para kiai dengan keutamaan-keutamaan ya saum di bulan Ramadan. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Kemudian keutamaan-keutamaan berpuasa ini sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan surga ya. Kita masuk di pintu yang khusus orang yang hanya berpuasa, yaitu babur royan, dan seterusnya banyak. Nah, jadi keistimewaannya puasa ini adalah salah satunya sudah ditetapkan, diwajibkan kepada orang sebelum kita. Nah, kemudian dalam Islam diwajibkan juga. Oleh karena itu, dalam melaksanakan puasa ini kita tentunya juga melaksanakannya dengan ringan, ya, tidak merasa berat. Ada orang-orang yang merasa berat dengan puasa ini. Nah, puasa ini diwajibkan kepada kaum muslimin adalah dengan satu tujuan ya. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pasti ya, kalau mudah-mudahan kalian bertakwa itu, kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan melaksanakan puasa itu kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kita kaji ayat yang pertama terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala mukhataban lil mu'minina min hadhil ummah wa amara iyyahum bisyam wa huwa al imsaku 'anit ta'am wasyarab wal wiqa' bin niyatin khalisatan lillahi azza wa jalla. Jadi puasa ini diwajibkan kepada hambanya, yaitu untuk apa? Agar mereka menahan untuk tidak makan dan minum, dengan ya, makan dan minum juga tidak melakukan hubungan suami istri ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diwajibkan? Min zakatin nufusi wa taharatiha, agar jiwa seorang dengan melaksanakan puasa itu menjadi apa? Menjadi bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, orang yang melaksanakan, mensucikan jiwanya itu diantaranya adalah melaksanakan puasa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ketika ada seorang pemuda ya,
bertanya kepada Rasulullah dan menceritakan kondisinya, ya, dia mau menikah tapi tidak bisa, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wah, ini nasihat kepada kita. Untuk apa? Mensucikan jiwa, menjaga jiwa kita agar bersih, ya, tidak kemerungsung, ya, tidak dipenuhi oleh hawa nafsu. Maka untuk membersihkan jiwa itu, untuk menjaga agar terjaga kesuciannya, ya, jiwa ini, dan juga wa taharatuha wa tankituha minal akhlaqir radi'ah, agar memberikan dampak yang positif terhadap akhlak, ya. Wal akhlak ini adalah dengan apa? Dengan melaksanakan puasa. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Nah, kajian kita ini dihadiri oleh banyak pemuda ini. Pemuda yang ganteng-ganteng, kuat-kuat, ya, kaya-kaya, hebat-hebat. Pemuda yang datang, pemuda yang hari ini, ya, mungkin menghadapi ujian yang berat, ya, ujian yang berat. Kok berat, Ustadz? Iya, ya. Ujian pemuda hari ini berat, ya. Sembarang naik, ya. Ini konotasinya apa? Pemahamannya berbeda-beda ini. Berat, kalau sudah ngomong berat ini, ya, tergantung masalahnya, ya. Tergantung masalahnya masing-masing, ya. Karena banyak masalah ya berat, ya. Tapi di sini kita membahas beratnya apa? Godaan wanita. Godaan wanita ini, Pak, ya, bukan hanya pemuda yang usianya 25 tahun, tapi pemuda yang juga 50 tahun, ya, itu pemuda yang, ya, luar biasa, ya. Nah, ini oleh Rasulullah diberi nasihat supaya hati kita, supaya jiwa kita ini tidak tergoda, tidak dipenuhi dengan hawa nafsu, ya, tidak lerak-lerik kemana-mana, tidak melotot, ya, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dikasih solusi, diberi solusi oleh Rasulullah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a. Kalau kamu sudah sanggup di sini ulama itu ada yang berbeda pendapat, ya, tapi tetap sama. Kalau kalian sudah mampu, makna mampu di sini yang sudah bekerja. Makna mampu di sini adalah yang sudah, ya, baligh. Yang sudah baligh, ya. Mampu di sini, ya, yang sudah mengerti orang perempuan, ya. Mampu di sini bermacam-macam. Tapi yang jelas di sini adalah ketika kita sudah mampu untuk, ya, melihat, ya, bagaimana hari ini godaan-godaan itu membahayakan diri kita, membahayakan jiwa kita. Falyatazawwaj. Solusinya apa? Menikah. Falyatazawwaj. Ya. Kalau di hadis yang lain, fa innahu aghaddu lil basari. Karena nikah itu berfungsi atau bermanfaat agar kita menundukkan pandangan, ya. Nah, ini, ya. Tapi kalau orang itu belum nikah, wong sudah nikah saja matanya itu, ya, ngalor ngidul, ya, lihat sana lihat sini, ya. Nah, ini, ya. 2 tahun pakai masker nggak kelihatan orangnya, ya.
lerak sana, lerak sini ya. Nah, kalau hari ini ya kita menghadapi godaan yang berat. Ya. Sekarang lebih berat lagi karena apa? Pandangannya tidak langsung tapi online. Ya, online. Kalau sudah online itu nggak ada yang lihat, ya. Sudah mojok, nggak ada orang lihat, ya. Hanya cicak yang lihat, ya. Oh, cicak nggak masalah, ya. Nggak ada yang lapor, ya. Ya. Sudah tidak tahu siapa-siapa. Godaannya besar. Disitulah kita ini tidak bisa menundukkan pandangan, melihat sesuatu yang diharamkan, ya. Ya, apalagi sekarang ya namanya situs-situs atau online ini sudah luar biasa. Ya. Maka sangat berbahaya sekali bagi para pemuda usia 25 tahun atau dibalik 52 tahun. Ya. Ini pemuda karena PBB itu, UNICEF itu mengkategorikan pemuda itu sampai usia 50 ya. Nah, masuk usia tua, masuk pemuda, masuk usia tua itu 90 tahun. Itu baru tua. Tapi kalau masih 50 tahun itu masih muda. Dan itu di dalam Islam kalau kita mempelajari sirah nabawi, usia Rasulullah itu pada saat menerima wahyu berapa tahun Pak usianya? 40. Beliau dakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Berarti usia beliau ketika berdakwah di Mekah berapa tahun? 53 sebelum hijrah. Kemudian hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Beliau di Madinah selama 10 tahun. 53 tahun ya, 53 tahun beliau sudah mengalami ya pertempuran yang pertama kali ya, pertempuran perang Badar ya. Kemudian perang Uhud 53 tahun, 54, 55, 56, 57 ya. Sampai usia beliau 63 tahun. Jadi 50 tahun ini Pak produktif sekali ya. Awal-awal hijrah ini ya. Dan juga Rasulullah pada saat itu setelah Khadijah ya, Ibunda Khadijah meninggal, ya beliau baru nikah lagi. Ya, sebelum Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, istri beliau yang pertama, beliau belum menikah. Ya. Ketika menikah pada saat Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia ya. Kemudian dengan Saudah ya, dan kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menikah. Dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia-usia 50 tahun ini ya, di situ beliau di dalam beberapa riwayat para ya pakar ya di dalam sejarah Islam mengatakan Rasulullah berperang sebanyak 77 kali. Jenengan perang berapa kali, Pak? Perangnya ping-pinten jenengan ini. Ya. Nah. Artinya apa? Dalam usia ya 50 tahun ke atas ini jangan dikira itu usia tua. Kalau hari ini ya mungkin tua karena nggak ngapa-ngapain ya. Di rumah kena asam urat, kena kolesterol ya. Pak ya, kena gula titik wis ya. Loyo ya. Inilah kondisi hari ini ya, godaannya juga lebih besar, lebih berat ya. Lebih berat. Maka orang beriman itu diajarkan ya oleh Allah dan Rasulnya agar hati kita bersih, agar badan kita kuat, sehat, fit, maka
menikahlah. Nah, jadi menikah ini bukan beban ya. Jadi para pemuda, menikah ini bukan beban. Sehat Pak, sehat jasmani dan rohani ya. Nah, ini kalau kita bicara menikah ini panjang nanti karena babnya bukan nikah ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, kata Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa, belum sanggup untuk menikah, maka Rasulullah memberikan solusi yang terbaik agar tetap terjaga jiwa dan raganya ini ya, dengan apa? Fa alaihi bisawm ya. Bapak-bapak yang mau menikah lagi ya puasa Pak ya. Banyak-banyak puasa ya, biar terjaga hatinya, terjaga fisiknya ya. Nah, godaannya besar ya. Kalau tidak sanggup ya kita puasa. Dan puasa ini fa innahu lahu wijaun. Rasulullah bersabda bahwa puasa ini adalah benteng pertahanan bagi kita. Memiliki fungsi untuk menjadi pelindung dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini para pemuda ya, khususnya para pemuda ini. Waduh Ustaz, puasa Ramadan saya bolong-bolong, apalagi di luar Ramadan. Ya. Apalagi di luar Ramadan ya, tidak terbiasa puasa Senin Kemis ya. Padahal pada zaman dahulu sebelum kita diwajibkan berpuasa, orang-orang terdahulu kama kutiba alaikum ya, yaitu mereka memiliki tradisi kebiasaan berpuasa. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, beliau berpuasa apa? Puasa Daud yang dikenal di dalam Islam ya, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, itu puasa Daud. Itu sunnah, boleh dikerjakan karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh dikerjakan oleh umat Rasulullah ini puasa wisol. Puasa terus menerus. Rasulullah itu setiap hari puasa Pak. Tapi bagi umatnya dilarang, tidak boleh melakukan itu karena itu kekhususan bagi Rasulullah. Seperti khususnya Rasulullah menikah ya lebih dari 4 istri. Kalau jenengan ya cukup 4 saja ya. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Setunggal mawon boten telas Ustaz ya. Setunggal mawon montang manting ya. Kalau mau maksa ya, mentoknya hanya 4 ya. Tidak boleh lebih. Itu karena syariat ya, karena syariat. Jadi puasa ini adalah sebagai benteng pertahanan. Sehingga di dalam puasa ini juga orang-orang dahulu diwajibkan ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini sebagaimana para mufassir mengatakan, karena kalian adalah khairu ummah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, maka tentu di dalam melaksanakan puasa ini juga lebih baik dari umat-umat terdahulu. Artinya perintah dan syariat puasa ini adalah sangat ya, bermanfaat dan sangat baik untuk kaum muslimin. Nah, sehingga di dalam puasa ini menjadi benteng pertahanan, juga sekaligus mensucikan jiwa. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan shaum ya, kalau di dalam ayat ini dilanjutkan dengan ayat ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang sudah ditetapkan. Maknanya apa? Puasa
di dalam ayat ini adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Ayyamam ma'dudat itu adalah hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya. Nah, ini. Tapi secara umum tadi kita berbicara tentang puasa. Maka puasa itu ada yang diwajibkan, ada puasa sunnah. Nah, fungsi daripada puasa itu sendiri sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang paling penting adalah menjadi benteng. Sehingga dalam menghadapi kehidupan hari ini yang serba berat, godaannya juga banyak, kesulitan ekonomi, kesulitan hidup yang lainnya. Ketika orang beriman memiliki ilmu dan pemahaman yang benar, mereka tidak merasa sulit, mereka tidak merasa berat menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Mereka hadapi dengan jiwa yang tenang, mereka hadapi dengan kondisi yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang masuk surga itu hatinya tenang, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwanya jiwa yang tenang. Bukan jiwa-jiwa yang banyak masalah. Ya ada masalah, tapi tetap dia menghadapinya dengan tenang. Qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang menang, orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya. Maka di sini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu tazkiyatun nafas. Selalu menjaga kesucian jiwa dari kotoran-kotoran hati. Apa kotoran-kotoran hati itu? Iri, dengki, sombong, tamak, apalagi hasad dan lain sebagainya. Hidupnya galau. Kenapa? Karena di dalam hatinya, jiwanya itu selalu dipenuhi dengan hasad, dengan iri, dengki terhadap orang lain, terhadap saudaranya. Maka pernah saya ceritakan di sini, ada seorang sahabat yang tidak terkenal namanya, pahlawan tanpa nama. Kalau hari ini mungkin ada filmnya, itu pahlawan tanpa nama karena tidak disebutkan. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, beliau mengatakan sebentar lagi ada yang datang. Dia adalah ahlul jannah. Yang datang itu biasa-biasa saja, ya orangnya pakaiannya biasa, nenteng sandal, jalan. Besok lagi begitu lagi, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Para sahabat penasaran, ternyata dia lagi datang. Besoknya lagi 3 kali akan datang. Sebentar lagi ahlul jannah datang lagi. Orang yang sama, orang yang sederhana, orang yang sama. Sahabat penasaran apa amalannya sehingga Rasulullah mengatakan beliau ini adalah ahlul jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Ternyata ketika diselidiki ternyata apa? Amalannya itu adalah satu yang menjadi wasilah dijamin oleh Allah masuk surga. Apa? Tidak pernah iri terhadap saudaranya, tidak pernah iri dan dengki kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang memiliki yang mendapatkan kenikmatan, dia tidak pernah iri. Ada yang bisa beli mobil, biasa-biasa saja. Justru dia bersyukur, alhamdulillah, semoga bermanfaat mobilnya untuk nanti bisa dipakai masjid zikrullah. Nah, begitu dia nggak pernah iri. Ada orang bisa beli mobil, paling-paling utang nih, kredit nih. Paling-paling itu mari dodol sawah Nggak pernah puas hatinya Nah ini yang menyebabkan kita ini terhalang masuk surga. Kenapa? Karena selalu iri, hidupnya juga tidak tenang, galau, selalu galau. Nah ini selalu galau.
Maka ini bisa diatasi Pak dengan apa? Dengan puasa. Karena puasa itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini salah satu tazkiyah, salah satu metode di dalam mengendalikan jiwa itu adalah puasa. Ya. Ketika kita tergoda, misalnya oleh wanita, para pemuda ini tidak bisa mengendalikan nafsu, ya segera kalau tidak bisa menikah ya atasi dengan puasa. Ya. Mengendalikan jiwanya. Jagalah hati jagalah hati, jangan kau kotori. Karena apa? Hati itu menjadi lentera. Kalau hatinya itu kotor, maka perbuatannya itu pasti akan berdampak kepada tingkah lakunya. Maka hati itu dibagi menjadi 3. Ibnu Qayyim membagi hati menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun qalbun salim. Yang pertama qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Yaitu tadi, kalau ada orang yang melihat tetangganya beli mobil, alhamdulillah, malah didoakan semoga bermanfaat, kita bisa silaturahmi nanti dengan jamaah Masjid Zikrullah keliling silaturahmi. Nanti kalau ada kesusahan kita bantu, bisa dipinjamkan. Nah, hatinya sehat, hatinya selamat, tidak memiliki iri dan dengki kepada orang lain. Nah, ini namanya qalbun apa Pak? Qalbun salim. Dan qalbun salim ini tingkatannya kita sudah memiliki sampai pada tingkatan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tenang hidupnya di dalam menghadapi persoalan-persoalan keluarga, persoalan bersama teman, kemudian di masyarakat, jiwanya tenang, tidak merasa kesulitan, sedih Kalau sedih maka selalu berdoa kepada Allah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Begitu juga para nabi dan rasul ketika menghadapi persoalan-persoalan berat. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah sehingga menghadapi persoalan hidup, persoalan dakwah dan juga di tengah masyarakat ketika beliau sampai menghadapi siksaan oleh penguasa zalim. Apa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Napa Pak? Kira-kira masih ingat atau sudah lupa? Atau enggak tahu? Beliau senantiasa mengucapkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, beliau senantiasa berzikir apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan sedih, tidak diterima oleh masyarakat, ketika dakwah di tengah-tengah umat selalu ditolak, sampai beliau ini sedih dan akhirnya menjauh dari masyarakat. Kemudian Allah tegur dengan ujian-ujian dan akhirnya beliau masuk ke laut, dan akhirnya dimakan oleh ikan, Tetapi Allah lindungi. Karena apa? Nabi Yunus alaihissalam ini senantiasa berzikir. Coba dimakan di dalam perut ikan berhari-hari tidak hancur, masih utuh dan masih hidup. Apa zikirnya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau panjenengan sedih, panjenengan susah, panjenengan menghadapi permasalahan-permasalahan hebat, zikir Pak.
Zikirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar tidak mempan. Ya. Ketika dibakar beliau masih dalam keadaan sehat, tidak terbakar kulitnya sama sekali. Karena Allah mengatakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim terus berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Ya. Allah mencukupi segalanya. Allah penolongku. Sehingga Pak yakin betul. Ya, ini jiwa yang tenang, Pak, ya. Sehingga tidak ada galau dalam hidup ini, tidak ada kegelisahan sama sekali. Karena apa? Karena menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah betul-betul yakin kepada Allah, maka kita selalu mengingat Allah, ya, dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan juga ada satu zikir yang juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menghadapi bahaya yang mengancam baik dari langit dan dari bumi. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengatakan, ya, melaksanakan zikir ini, melakukan zikir ini dengan apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini paling tidak pagi 3 kali, sore 3 kali. Fa insyaallah, ya. Yang tadinya mau ketabrak truknya langsung begini. Nah, ini karena apa? Karena zikir kita. Karena Allah melindungi bahaya baik yang ada di langit maupun yang di bumi, ya. Dan zikir ini juga menolak, ya, kejahatan minal jinnati wan nas. Nah, kalau kita tidak pernah zikir, hati kita sudah galau, sedih setiap hari, ya. Tahu-tahu pas sepeda motoran keblowo, ya. Tahu-tahu masuk selokan, tahu-tahu nabrak tiang listrik, ya. Tahu-tahu nabrak becak, ya. Ini karena kesedihan-kesedihan itu tadi, dan juga kita tidak berlindung kepada Allah dari bahaya. Merasa diri hebat, merasa diri sehat, merasa diri paling kuat. Padahal apa? Penuh dengan kelemahan, ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Makanya hati itu kalau sehat akan betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tenang hidupnya, ya. Tapi kalau hati ini tidak sehat, yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang kedua itu hati seseorang itu kalau hatinya tidak sehat, kalau hatinya itu tidak qalbun salim, maka qalbun sakim, yaitu hatinya sakit, hati yang sakit, sakim, ya. Hati yang sakit ini, hati yang senantiasa diliputi dengan apa? Dengan kegalauan, dengan kecemasan, ya. Selalu suudzon, selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Jangankan orang lain, kepada istrinya saja suudzon, ya. Pada suaminya sendiri suudzon, ya. Nah, ini sama anaknya suudzon. Ini karena hati itu sudah sakit, dipenuhi dengan kegalauan, apalagi orientasi hidupnya itu dunia, dan dunia. Maka pentingnya kita tazkiyatun nafs itu, pentingnya kita membersihkan hati, ya, supaya apa? Kita terhindar dari hati yang sakit. Karena hati yang sakit ini adalah hati yang dikategorikan sebagai hatinya orang munafik. Orang munafik itu hatinya sakit. Di Madinah itu mereka tidak tenang. Pada saat Rasulullah SAW dengan para sahabat datang ke Madinah, mereka sudah tidak tenang. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang diabadikan,
yang para sahabat sudah tahu, tapi Rasulullah jangan dibunuh, ya. Karena apa? Dia ini adalah tokoh yang menyebarkan fitnah. Sehingga apa? Di Madinah ini mereka menghembuskan fitnah, dan fitnah terus menerus. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah salah satu petinggi atau salah satu calon atau kandidat presiden di Madinah yang dipilih oleh kaum Aus dan Khazraj. Nah, ini saya mengulang sedikit ya. Dulu pernah saya sampaikan di sini, saya masih ingat. Dia dipilih, ya. Ketika akan dipilih, datanglah Rasulullah dan para sahabat ini hijrah dari Madinah. Sehingga dengan kedatangan Rasulullah dan para sahabat ini, maka tertunda pemilihan itu. Dan orang-orang Madinah banyak masuk Islam, ya, melalui dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dari beliaulah banyak orang Madinah masuk Islam, sehingga apa? Mereka tidak lagi condong atau memilih Abdullah bin Ubay bin Salul. Disinilah pertama kali dia merasakan kegalauan, kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu dibuktikan dengan dia kesana kemari membangun kebencian itu bersama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, ya. Sampai akhirnya dalam perang Khandaq itu mereka orang-orang munafik memberikan informasi-informasi tentang kelemahan kaum muslimin. Nah, orang-orang seperti ini hari ini wonten apa mboten? Nah, ini sudah ada dalam Al-Qur'an, sudah ada dalam sejarah. Dan sejarah itu akan terulang. Cuma pelakunya yang berbeda. Ada Fir'aun ya ada, ya. Ada Nabi Musa ya ada Nabi Musa. Cuma pelakunya berbeda. Kondisi masyarakat, kondisi penguasanya, kezolimannya pun bertingkat-tingkat, ya. Nah ini. Nah makanya qalbun sakim ini, hati yang sakit ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik yang selalu merasa tidak puas, pengen membubarkan, ya. Pengen membubarkan jamaah dzikrullah. Oh mboten ya. Insyaallah ya. Insyaallah enggak ada ya. Insyaallah enggak ada. Kalau toh ada, kita kasih zikir, ya. Kita senantiasa menjaga zikrullah agar kita terhindar dari bahaya yang dilakukan oleh golongan jin dan manusia, ya. Minal jinnati wan nas. Nah itu syaitan dari jin dan kalangan manusia ini terus ingin kita ini bubar, ingin kita ini ya lemah, ya. Ingin kita ini cepat mati. Nah, seperti itulah, ya, sehingga kita pun selalu melakukan ya zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah kondisi hati itu adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini sudah Pak, summum bukmun umyun fahum. Makanya 3 hati ini itu sudah ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat pertama, ya. Yang pertama adalah hati orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Nah, itu sudah ada di dalam ayat yang pertama, ya, ayat 1 sampai ayat 5. Dan kemudian ayat yang berikutnya itu adalah orang-orang kafir, yang mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka itu tuli, ya, padha wae, ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la, ya, sama saja. Meskipun dzikrullah ini mengadakan kajian setiap hari, ya nggak pernah bisa menerima, gitu loh, ya. Karena memang hatinya kolbun mayyit, hatinya sudah mati. Kalau sakit masih bisa diobati, masih bisa didekati, ya.
masih bisa berubah, ya. Karena keadaannya itu masih sebagai seorang muslim. Mungkin tingkat kadar keimanannya itu, ya, kadar keimanannya yang kurang. Nah, sehingga orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang sangat memusuhi Islam. Kalau sudah hati itu mati, sudah tidak bisa Pak diperbaiki lagi karena sudah mati, ya, sudah mati. Nah, itu sudah mati. Yang bisa menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terkait dengan tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa, menjaga jiwa agar jiwa ini senantiasa dekat kepada Allah, salah satunya adalah dengan puasa, ya, dengan puasa. Karena apa? Innahu lahu wijaun, yaitu dia adalah sebagai benteng. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, ini kalau memang dalam keadaan sakit, ya, atau bepergian, maka bisa diganti di hari yang lain, ya. Artinya puasa ini juga satu ibadah, ya, yang ketika ada halangan atau ada uzur itu ada keringanan bagi mereka yang memiliki uzur syar'i, ya. Nah, tentunya uzurnya syar'i, ya. Kalau uzurnya lapar, boleh enggak? Nanti saya ganti puasanya, karena hari ini saya lapar. Ya memang puasa itu lapar, Pak, ya. Memang puasa itu lapar. Makanya berat, ya. Tadi kita sampaikan di awal, sesuatu pekerjaan, perbuatan yang berat itu Allah memanggil dengan seruan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya, dengan panggilan sayang, ya. Karena hanya orang beriman yang akan bisa melakukan sesuatu yang berat. Perintah-perintah yang berat itu orang beriman pasti bisa. Orang yang terdahulu saja bisa, apalagi kita. Karena apa? Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi kalau sebaik-baik umat itu pasti akan bisa melaksanakan perintah, apalagi perintah shaum. Nah ini, ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi nanti kita, ya, tidak melaksanakan shaum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Jadi bagi mereka yang juga tidak bisa melaksanakan karena, ya, uzur, ya, tua atau ada halangan, ya, misalnya melahirkan, bisa dengan memberikan ganti, ya, fidyah ta'amun miskin, ya, satu hari ketika dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia wajib memberikan makan satu orang miskin, ya. Kalau satu kali makan hari ini, ya, berapa Pak? Satu bungkus berapa? 15.000, ya. Sama minumnya, sama teh hangat, sama es tehnya 20. Faman tatawwa khairun, ya. Kalau sampean bisa misalnya bawa orang miskin ini makan di, ya, soto Madura yang lebih enak lagi, ya, lebih baik, ya. Ya, yang biasanya mungkin makannya itu 15, mungkin nanti, ya, ditingkatkan, saya ngasih makan 50.000, nggih mboten napa-napa, ya. Fahuwa khairun lah. Faman tatawwa, kalau dia bisa memberikan lebih bagus, ya. Karena lebih senang mereka, ya. Biasanya tahu tempe terus dikasih makan yang lebih enak kan, Masya Allah, ya. Maka kata Allah apa? Fahuwa khairun, ya. Itu lebih bagus, lebih baik lagi, ya. Wa antasumu khairul lakum, ya, lebih baik lagi, ya, meskipun kita kondisinya, ya, usia tua tapi masih mampu, lebih baik puasa, ya, itu lebih baik baginya. In kuntum ta'lamun, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah, ya, ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Dan di dalam ayat ini kita
lebih membahas terkait dengan masalah tazkiyatun nafas. Dengan puasa ini Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, ya, dengan beberapa keutamaan. Di antaranya adalah di dalam tafsir disebutkan li'anna shaumu fihi tazkiyatun lil badan. Puasa itu sendiri adalah menjadi salah satu sebab, ya, atau wasilah tazkiyatun lil badan, sehatnya badan kita. Jadi puasa itu di dalam, ya, sebuah penelitian, ya, para pakar, ya, dari beberapa negara memang sudah terbukti, ya. Maka sekarang ini ada metode kesehatan itu namanya fasting, ya, puasa. Sehari semalam tidak makan dan tidak minum. Atau mereka itu tidak makan tapi hanya minum saja untuk mengatasi kolesterol, untuk mengatasi tekanan darah tinggi, untuk mengatasi diabetes itu. Sementara kita ini ketika melaksanakan puasa tidak hanya sehat badan, tapi mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan pahala. Karena puasa sendiri itu adalah termasuk ibadah. Nah, ini kelebihan dan keutamaan umat Islam. Nah, sementara mereka itu melaksanakan puasa, ya, tidak mendapatkan apa-apa dengan tujuan apa? Untuk kesehatan saja, diet, ya. Adapun orang yang di luar Islam juga ada ritual-ritual dengan melaksanakan puasa, ya. Hindu itu kalau pas hari Nyepi mereka puasa setahun sekali itu. Puasanya bukan dari subuh sampai maghrib, tapi puasanya berapa? 24 jam. Sudah gelap, karena Nyepi itu harus tenang, gelap, dalam kondisi sunyi, terus tidak makan 24 jam. 24 jam. Itu orang-orang yang meyakini agama, ya, agama Hindu, ajaran agama Hindu seperti itu, ya. Kita pun memiliki ajaran, memiliki syariat yang sudah sangat sempurna, dan ini memiliki keutamaan. Selain kesehatan juga kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan watadyiku limasalik syaiton. Yang kedua adalah selain kesehatan, ya, didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, yang kedua adalah untuk menyempitkan jalannya setan. Untuk menyempitkan jalannya setan. Artinya ketika puasa itu kita tentu menahan lapar, menahan haus. Dan ketika orang yang dalam keadaan lapar dan keadaan haus itu kita pasti akan merasakan bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi paling tidak kita merasakan bagaimana sih orang yang kelaparan, sehari tidak makan, tidak minum. Jadi kita juga merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, orang-orang yang lemah, ya, minad du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Dan bagaimana setan tidak bisa masuk, paling tidak membatasi godaan-godaan setan, ya. Ketika puasa itu tentu kita juga harus menahan, tidak hanya menahan lapar dan haus, juga menahan tidak berhubungan suami istri, tetapi juga lebih menahan jiwa kita, ya, menahan emosi kita. Pada saat puasa itu tidak gampang marah, ya, tidak gampang marah. Artinya pada saat puasa itu kita mengendalikan diri dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengendalian diri kita itu melalui
melalui puasa. Nah, sehingga dalam melaksanakan puasa ini betul-betul kita selain niat karena Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjadikan kontrol di dalam jiwa kita. Ya. Maka Rasulullah sendiri menganjurkan kepada seorang pemuda yang memang dia itu menggebu-gebu nafsunya tinggi, ya, jangan sampai mereka terjerumus kepada perzinahan, mereka terjerumus kepada kemaksiatan, ya. Yang sudah menikah juga begitu. Kalau tidak kuat, pengen nikah lagi tidak bisa, ya puasa Pak, ya. Jangan dipaksa-paksa, ya, sampai akhirnya melakukan perzinahan, ya, perzinahan di luar rumah, ya. Ternyata bersama, apalagi naudzubillah tsumma naudzubillah, ya, tetangganya sendiri, istri orang lain, ya. Nah, disitulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini. Itu juga dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita, sebelum umat Islam, dan mereka bisa melaksanakan. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan? Nah, disinilah keistimewaan kaum muslimin yang melaksanakan puasa, ya. Sehingga di dalam melaksanakan puasa itu kita harusnya lebih mudah, tidak merasa berat seperti orang-orang yang terdahulu, ya. Dalam puasa ini selain menyempitkan, ya, masuknya setan ke dalam jiwa kita, ya, juga li'alla yashukku 'ala nufus fatad'afu an hamlatin wa adaihi, ya. Jadi untuk tidak memberatkan jiwa, ya, dan kemudian tidak merasa lemah, ya, jiwa kita supaya tidak lemah, agar apa? Agar kita melaksanakan puasa itu juga ada hitungan harinya. Artinya apa? Ada batas-batasnya. Nah, jadi tidak puasa terus menerus seperti yang pernah kita ceritakan di dalam sebuah athar, ya, bukan athar, ya, hadis, bahwa ada seorang yang datang, beberapa orang, 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian tanya, apa sih amalannya Rasulullah itu? Amalan Rasulullah itu begini dan begini, ya. Kok cuma begitu saja, katanya mereka. Kok cuma begitu saja amalannya Rasulullah itu? Baiklah, kita akan puasa terus menerus, akan sholat terus menerus. Nah, yang satunya apa? Tidak menikah. Nah, ini akhirnya hulu, ya. Akhirnya hulu, berlebih-lebihan di dalam urusan ibadah, di dalam urusan agama. Diceritakanlah hal yang seperti ini kepada Rasulullah. Aisyah datang kepada Rasulullah, ada orang begini-begini ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka, apakah kamu benar akan melakukan yang satu tidak mau nikah, ya. Saya ini, ya, juga puasa juga futur, ya, berbuka. Saya ini juga sholat juga tidur. Saya ini juga menikah. Nah, maka apa nasihat Rasulullah kepada mereka? La taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan di dalam urusan agama, ya. Jadi kalau puasa, ya, ada yang memang mereka ini dengan puasa itu berlebih-lebihan. Hari ini puasa terus menerus. Memang tidak melakukan puasa wisol, puasa terus menerus, ya. Puasa hari ini puasa, besok puasa. Nah, tetapi mereka puasa Senin, Kemis, kemudian diselingi dengan puasa Daud, kemudian diselingi puasa Ayyamul Bid, kemudian diselingi, jadi akhirnya puasa terus, ya. Puasa terus menerus, dapat pahala. Tapi supaya tidak memberatkan, supaya jiwa itu juga ada haknya, ya, badan itu juga terpenuhi haknya. Nah, itu juga harus ditentukan, ya, ditentukan. Jangan sampai
jangan sampai berlebihan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di dalam ayat ini faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Nah, ini terkait dengan masalah tadi ya, bahwa di dalam Islam itu juga memberikan rukhsah atau memberikan keringanan ya, keringanan kepada orang yang mungkin ada udzur syar'i, tidak bisa melaksanakan kewajiban ya. Jadi rukhsah ini kalau toh bisa digunakan, lebih baik digunakan ya. Jangan sampai nanti tidak menggunakan rukhsah akhirnya melanggar syariat ya. Jadi sampai berlebih-lebihan itu tadi ya. Ini juga akan menyebabkan kita masuk kepada perbuatan ghulu ya, perbuatan yang berlebih-lebihan. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kita tambah beberapa ayat lagi ya, sepertinya sudah larut malam ya. Dan kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan masalah waktu ya, syahr ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ayat selanjutnya, nah ini masih terkait dengan bulan ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.